Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam berjumpa kembali dengan channel Bang Komet Keris Muntarang. Oke sobat, pada kesempatan malam hari ini semoga saja para sobat pemirsa dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu senantiasa diberikan kenikmatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan malam hari ini, di malam kedua bulan Ramadan ini, kita bisa berjumpa kembali dalam channel Bang Komet Keris Muntarang. Oke sobat, pada malam hari ini alhamdulillah saya kedatangan seorang ustadz yang memang pada malam hari ini sedang berkunjung ke tempat Bang Komet. Kebetulan sekali di sini saya ada pertanyaan, mungkin dari Pak Ustadz sendiri nanti bisa memberikan jawaban kepada kita semua terkait tentang, kita kan seorang pecinta terkait tosan aji. Kita adalah seorang yang memang melestarikan tentang tosan aji sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia, khususnya Jawa Tengah, khususnya Jawa. Bagaimana nanti terkait dengan kepemilikan kita, kepemilikan saya, terkait dengan saya senang atau suka mengkoleksi dari beberapa tosan aji, khususnya yaitu keris, ada tombak, dan ada lagi pedang. Nah, bagaimana nanti kita dengarkan dari mungkin penjelasan terkait dengan hukum yang mungkin dari beberapa warga di sekitaran Bang Komet itu sering ada statement yang mengatakan, Bang Komet kok istilahnya mengkoleksi keris, apakah itu tidak syirik atau tidak musyrik atau bagaimana? Itu memang dari statement dari warga setempat itu sering kadang kepada saya bertanya, Mas, sampean ngopeni keris iku gak syirik tah gitu. Itu makanya mumpung ini ada Pak Ustadz, beliau adalah ustadz yang cukup terkenal, yang terkenal di daerah saya. Beliau adalah guru ngaji dan guru dari madrasah diniyah. Beliau adalah jebolan dari pondok di wilayah Blitar. Mari kita berbincang-bincang dengan Pak Ustadz Muhammad Saiful Yusmen terkait nanti dengan kepemilikan kita. Kita senang menguri-uri budaya, khususnya keris dan tombak. Oke sobat, ikuti perbincangan Bang Komet dengan Pak Ustadz Muhammad Saiful Yusmen. Assalamualaikum Pak Ustadz, nyuwun sewu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini nyuwun sewu Pak Ustadz, niki terkait gini, kan panjenengan selaku memang berkecimpung atau paham tentang ilmu-ilmu atau hukum yang menerangkan terkait tosan aji, khususnya keris ataupun tombak. Karena di sini sendiri kan saya itu seorang yang memang menyukai mengkoleksi dari keris-keris. Nah, dari sekitaran warga kami itu ada yang bertanya kepada saya, Mas, hukumnya gimana kalau jenengan itu mengkoleksi keris itu, apakah tidak bertentangan dengan hukum Islam gitu. Nah, mungkin dari Pak Ustadz sendiri adalah istilahnya penjelasan agar kita itu tidak salah pandang atau salah prinsip. Kita mengkoleksi keris itu memang tidak, saya sendiri khususnya itu tidak melihatnya secara kliniknya. Mungkin ada penjelasan yang dari buku atau kitab yang menjelaskan tentang kepemilikan keris itu dipandang tidak sebagai hal yang syirik. Nyun sewu Pak, panjenengan bisalah memberikan penjelasan kepada saya sendiri, khususnya mungkin kepada para pemirsa yang memang menyukai tentang tosan aji ya, mencintai tosan aji, melestarikan budaya leluhur kita. Nggih, nyuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab apa pertanyaan dari Bang Komet, sebelumnya
marilah kita bersama-sama awali dengan yang baik. Nggih. Insya Allah kalau diawali dengan yang baik, hati yang tenang akan menghasilkan sesuatu hal yang baik. Nyun sewu saged ditambah ini. Ngoten nggih. Kersane mboten tegang. Nggih, kali nyantai. Kita nyantai malam bulan puasa kita ngobrol-ngobrol dengan keislaman gitu. Nggih. Nggih. Kewang suli malih kita ulangi, marilah bersama-sama kita awali dengan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik ini apa? Cukup gampang dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim sambil minum teh napa-napa niki. Kersanipun boten tegang. Nggih. Minum teh dulu para pemirsa. Wonten. Sebelum membahas terkait keris, tombak dan yang lain sebagainya tentang kemusyrikan. Wonten nggih. Tapi sebelumnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pemirsa dimanapun berada, kurang berkenan di pemirsa Bang Komet, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Perlu diketahui bahwasannya tadi mengarahnya kepada kemusyrikan, ngoten Mas nggih, kepada kemusyrikan. Ketika kula panjenengan sami ketika kita membicarakan tentang musyrik, ini memang sulit, sulit. Akan tetapi ketika kita bisa menghindar dari hal yang musyrik, ini hasilnya juga sangat amat bagus. Bahkan kalau dilihat dari sudut pandang agama Islam, ngoten nggih. Niki Allah sendiri pernah berfirman, kalau ndak keliru ini dalam akhir dari surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang artinya ketika kita ingin bertemu dengan Allah, maka amal yang solih, amal yang baik. Wa la yusyrik dan jangan sampai menyekutukan Allah. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin dalil ini kurang pas mungkin ya, tapi akan mengarahkan tentang kemusyrikan tadi. Dilihat dari kacamata Islam yang namanya musyrik ini ada dua, ada kalanya musyrik khafi dan ada kalanya musyrik jali. Musyrik khafi secara ringkas adalah musyrik yang samar. Mungkin ini tidak banyak diketahui oleh orang, sebab hubungannya ngapunten ini dengan hati. Tidak bisa dilihat dari mata kepala, maksud kula ngoten. Ini musyriknya adalah musyrik khafi. Ngoten. Ini musyrik khafi. Terus berikutnya adalah musyrik jali, musyrik yang jelas. Ketika jelas, dilihat kasat mata mawon sampun jelas. Oleh sebab itu, dalam hal apapun lah, terutama dalam hal ibadah, jangan sampai musyrik. Musyrik itu menyekutukan Allah, menduakan Allah. Cara bahasa Indonesia maru Gusti Allah didumung luru. Terkait perkerisan tadi, tombak dan yang lain sebagainya, apakah ini musyrik? Ketika kula panjenengan sami, ketika kita mempunyai keris, mempunyai tombak, bahkan akik seperti itu tinggi, niki apakah musyrik? Yang bisa menjawab musyrik atau tidaknya tidak lain ini adalah pemiliknya. Sebab apa? Tidak bisa saya mengatakan, oh Mas Mat ini senang mempunyai keris, musyrik ini. Tidak bisa. Sebab yang ngerti musyrik atau tidaknya ini adalah pemiliknya. Kecuali yang musyriknya musyrik jali tadi, di depan banyak orang, memuja-muja kerisnya. Andai kata tobatku, andai kata kerisku ki menggak tak tung ning arai mendung. Wes
korat karet omahku. Suatu misal, niki suatu misal nih. Niki termasuk bener-bener musyrik yang jali. Jali bisa dilihat orang lain gitu. Iya. Atau menyembah sesuatu. Nggih, enek wit gerumbul-gerumbul, bakaruhun, kulon jenengan dongakne paringi rezeki sing kathah. Ya anak kula sing pinter. Ya, tapi yang diminta siapa? Yang diminta adalah pohon tersebut. Duh, ini jelas-jelas musyrik. Tapi kalau keris, sekali lagi ini tergantung pada pemiliknya. Kalau kita sekedar hobi atau katakanlah menjaga napa istilahipun melestarikan hasil jerih payah dari nenek moyang kita tanpa ada tujuan yang lain, jadi tidak musyrik. Yang sangat amat disayangkan ketika kula panjenengan sami ketika kita melihat orang yang senang dengan keris. Walah musyrik seperti itu. Tapi sering kita itu melakukan musyrik tapi tidak menyadarinya. Suatu misal. Kita menyalakan rokok seperti ini. Jres seperti ini. Kalau berkeyakinan yang akan menyalakan rokok ini adalah korek api, jelas kok musyrik. Nggih Mas Mat nggih. Jelas. Sebab apa? Rokok ini tidak akan menyala meskipun ada api kalau tidak mendapatkan ridhonya Allah. Ngoten ngapun iki bahasane rada dhuwur nggih. Rada dhuwur. Ngoten. Nggih, atau yang lainnya. Nggih. Akik sing senengane akik selalu istilahipun menyinggung, menggunjing yang suka keris. Padahal sering bendin damel akik nggih. Ya bisa jadi. Nggih, bisa jadi kemusyrikan, ke arah kemusyrikan. Nggih. Ngoten niku. Sing senenganipun duwite akeh nggih ngoten. Weh, dina iki umpama ora ndek dhuwit 3 juta no. Wis mbuh nasibe keluargaku. Lho, kok tergantungan kepada duit, kepada uang niku wae. Allahe teng pundi niki? Lho, ngoten nggih maksud kula. Dados janganlah segampang memutusi seseorang itu, apalagi hal tentang kemusyrikan. Yang suka pertanian di paring sampean kok uju-uju. Walah, Bu ki entek pirang-pirangane sak. Lho Allah teng pundi niki? Musyrik napa mboten niki? Kalau dikaitkan itu. Kalau dikait-kaitkan, sing senenganipun HP. Nggih. Napa malih sakniki seperti sekarang ini. Ketinggalan HP, nggih. Kalih ketinggalan lintune. Sik bingung ndakmu. Nggih. Sik bingung ketinggalan. Piye golek ku ngubungi kancaku piye? Lho, Allah teng pundi niki? Nggih. Seakan-akan wis menghilangkan Allah, menomorsatukan yang namanya HP. Nggih. Lho. Demi musyrik moh, tapi malah terkesannya malah merujuknya ke musyrik kalau gitu ya. Dalam arti nek kita istilahnya itu mengutamakan atau menonjolkan hal benda atau apapun itu selain Allah gitu ya. Iya. Jadi keris itu tidak, bahasa kasarnya itu tidak menjadi identik keris itu dengan klenik dan sebagainya, tidak namanya. Enggak. Kalau menurut saya pribadi ini tidak identik dengan kemusyrikan. Kalau saya, tapi kalau ada teman-teman atau ustadz, ulama yang lainnya yang mengatakan ya monggo lah. Nggih. Beda boleh, tapi tetap bersatu ngoten nggih. Nggih, gak apa-apa. Gak apa saestu ngoten nggih. Berbeda pendapat itu bagus, tapi janganlah saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Ngoten nggih. Setunggal melih Pak Ustaz nggih. Nggih. Ini untuk keris sendiri kan dari awal, dari nenek moyang kita itu kan kadang sering bahasa kasarnya itu nyun sewu ada nyun sewu Pak. Sekali lagi klenik itu pada awalnya pada masa dari nenek moyang kita kan keris itu lebih banyak itu dipandang hal yang istilahnya itu klenik, mistis. Contohnya saja memang di daerah pedesaan, di pedusunan seperti daerah kita ini Pak Ustadz,
itu kan keris itu masih disingkerkan atau disembunyikan yang kadang-kadang itu nyuwun sewu masih dirituali khusus, seperti diberi bunga, diberi asap-asap seperti itu. Misalnya itu ada hal yang seakan-akan itu goib. Apakah itu mungkin dari penjelasan Pak Ustadz itu ada penjelasan yang istilahnya tidak merujuknya, itu tidak memberi makan hal yang mistis atau memberi sesuatu khusus, hal khusus kepada yang lain selain benda itu. Misalnya diasapin itu tujuannya untuk apa, itu ada penjelasan tidak mungkin dari panjenengan Pak, ada enggak? Untuk penjelasan terkait Saya unik ada kok anir ya. nggih. Terkait penjelasan tersebut, ringkesnya kan cara merawat keris wonten Mas nggih. Merawat keris ini ki wonten sing disukani kembang, nek sing disukani semet dupa, menyan. Kadang-kadang ngoten, kadang sing luwih rame malih lek sura diumbah ngoten niku. Nggih, terkait niku kirang memahami saestu kula Mas nggih. Mas Mat nggih, kirang memahami. Tapi kembalilah ngeten lah. Kita kembali bersama-sama. Kalau memang merawat keris ya dirawat yang baik dengan tujuan yang baik ngoten nggih. Diumbah ndak sura, ya gak apa-apa lah. Memang umumnya ngumbah keris niku sura, tapi dengan tujuan itulah ben awet. Ngoten, napa malih sura kan yo termasuk bulan yang mulia. Nggih, tahun baru Islam nggih dinyar-nyari. Wong kula sampe kula jenengan niku adus dina kadang pindho ping 3 apa nek keris minggu setahun pisan kan yo mesakne ngoten nggih. Niku terus disukani wewangian kan nggih mundak sae niki mawon nggih. Kersanipun boten tayengen, boten pripun, boten disukani kembang. Tujuanipun kersane mboten musyrik nggih niku ben indah ngoten mawon, ben apik nggih. Cobi ngeten. Jenengan nggadahi ageman, nggadahi klambi, punya pakaian. Nggih. Sing setunggal wapek, sing setunggal harum, pilih pundi? Niki klambi ngoten mawon, klambi ngoten nggih mawon. Tentu pilih sing wangi. Nggih. Begitu juga wong kita samakan antara merawat ngapunten klambi, pakaian dengan keris. Kalau memang kita bisa nyamakan, ya tetap enjoy kemawon ngoten nggih. Ndak perlu khawatir. Wis biyene lah wong ya klambiku butuh wangi, lek ngono kerisku ya ben wangi. Ndak ada tujuan yang lain. Ngoten. Terkait ini nanti bisa menarik khodam napa pripun atau yang lainnya. Terus terang kula kirang memahami ya muga-muga sak sampunipun wawancara niki lebih dalam lah kula saged memberikan penjelasan. Khodam modele kaya apa, keris iki modele kaya apa niku muga-muga kalih Bang Komet niki diwarai, kula tak belajar. Mungkin niku Bang Komet nggih. Yang saged aturaken, yang saya sampaikan. Sekali lagi, apabila ada jawaban dari saya pribadi, ada kurang yang berkenan, ada yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intinya janganlah kita itu sedikit-sedikit memusrikan kepada seseorang, memusrikan kepada orang yang sing senengane kalih wasiaji. Introspeksi diri saja. Mungkin lebih sering nggih kula panjenengan sami daripada yang lainnya, yang senenganipun ngopeni keris. Ngoten kersanipun rukun, sae, mboten ada fitnah satu dengan yang lainnya. Mungkin ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, alhamdulillah kita mendapatkan jawaban dari Pak Ustadz Muhammad Saiful Yusmen terkait tentang kita menyukai mengkoleksi dari Tosan Aji. Semoga saja ini bermanfaat bagi kita semua, menjadi gambaran bahwa Tosan Aji asli murni kita lestarikan demi terwujudnya lestari tentang Tosan Aji. Dari saya Bang Komet dan Pak Ustadz Muhammad Saiful Yusmen mengucapkan
Mohon maaf yang sebesarnya ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.